Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mau melepaskan dari hukumnya Allah itu tidak bisa. Jadi kalau ada hukumnya Allah itu yang kauni dan syar'i. Yang kauni jelas tidak bisa. Tapi yang hukum yang kaitannya dengan syar'i, syariat itu ya tergantung manusianya, terserah. Apa maksudnya hukum kauni itu? Hukumnya Allah yang kaitannya dengan alam, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu sudah diatur oleh Allah mengikuti hukumnya Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya aslama lillahi karha, mengikuti dan menyerahkan kepada Allah itu dengan terpaksa. Jadi kalau paling gampang sudah sering saya sebutkan di mana-mana, kalau ada air dituangkan yang mengalirnya ke bawah, tempat-tempat yang rendah. Itu nggak bisa mengelak seadanya air itu. Siapa saja yang pernah hidup di dunia itu ada proses mulai dari balita sampai tua. Nah begitu. Nah sebelum membahas yang ada di kitab itu, kalau dilanjut di kitab itu bab yang ke-39. 39 itu judulnya At-Tahakum ila ghairi hukmillahi faqad hakama ila tauhid. Jadi orang Islam itu bicara tauhid itu tidak apa-apa. Itu bukan terus memprovokasi mau rame-rame menentang kemapanan, enggak. Ya. Kalau enggak ngerti tauhid terus kapan itu diterangkan tauhid itu? Kalau enggak boleh diterangkan, ngertinya kapan? Nah, begitu. Jadi saya ulangi bab 39 itu judulnya At-Tahakum ila ghairi hukmillahi faqad hakama ila tauhid. Jadi berhukum kepada selain dari hukumnya Allah yang berlawanan dengan hukumnya Allah berarti berhukum kepada siapa? Tauhid. Tauhid itu apa? Ya, yang melampaui batas dari hukumnya Allah dan nabrak hukumnya Allah. Tapi sebelum itu kira-kira 15 menit atau 10 menit aja itu saya menerangkan tentang hukum Allah. Kalimatnya begini, Pak. Khalaqallahul alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh alam itu untuk satu tujuan. Nah, kalau namanya alam itu kan bukan manusia saja, ya bisa benda seperti yang saya sebutkan tadi. Itu untuk satu tujuan, untuk menyembah Allah. Gimana caranya? Sudah diatur sama Allah hukumnya. Ya, besi dipanaskan sampai meleleh ya 1000 derajat baru meleleh, misalkan begitu ya. Air dipanaskan mendidih berapa derajat, Pak? 100. Walaupun kita tidak pernah membuat percobaan, manut aja. Ada telur ayam yang ada ada bibitnya, dirami induknya atau mesin tetas, menetasnya berapa hari? 21 hari. Walaupun kita ini tidak peternak ya tahu. Itu sudah disetting sama begitu, itu dunia itu nggak ada ya. Yang tidak ada tidak begitu. Tapi untuk manusia, nah ini beda.
Wa arsala lahum rusula li ta'limihim. Khusus untuk manusia Allah itu mengutus rasul. Kalau alam itu dia nggak pakai rasul-rasulan, benda barang, udah langsung menurut hukumnya Allah. Tapi manusia arsala lahum rusula li ta'limihim. Rasul tadi diutus untuk mengajarkan kepada manusia. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Terus Rasul itu dibekali oleh kitab-kitab terakhir Nabi Muhammad kebagian kitab yang namanya apa? Quran. Dipakai apa kitab itu? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Quran itu dipakai sebagai dasar hukum di antara manusia dengan benar dan adil. Makanya nanti jangan kalau ngaji terus ya, ngajinya jodoh ya. Jodoh itu maksudnya cocok ya, ngaji terus. Ini sudah bab 39. Itu nanti ketemu judul begini, Al-Qur'anu lil ahya'i la lil amwat. Mas, Quran itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang mati. Ngerti maksudnya Pak? Yang butuh Quran menerjemahkan, mengamalkan itu orang yang masih hidup apa orang yang sudah mati? Masih hidup. Wong hudalin nasi. Nah, bukan untuk orang yang mati. Mereka sudah nggak butuh Quran. Hasil dari pengamalan Quran itu yang dipertanggungjawabkan. Nah, begitu. Wa hadzal hukum yatamatsalu fi kitabillahi wa kalami rasulih. Hukum itu ya ada di dalam dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Wa yashmilu hukmu fil ibadat, ada masalah ibadah, wal muamalat pergaulan, wal aqaid akidah, wa tasyri' syariat, wa siyasah dan politik dan sebagainya macam-macam. Nah, terus tadi saya bilang cuma 10 menit. Nah, hukum itu dibagi pertama al-hukmu fil akidah, hukum dalam masalah apa? Akidah. Yang kita pelajari ini, Pak. Ada kitab tauhid, ada firqatun najiyah wa taifah al-mansurah, ada apa namanya syarhu usuli thalatha ya, ada syarhu masailil jahiliyah ya, banyaklah itu ditulis oleh para ulama berdasarkan dawuhnya Allah dan Rasulullah yang dikategorikan sebagai penjelasan dari dua kalimat syahadat. Namanya hukum dalam bidang akidah tauhid. Ada keterangan begini, Bu. Wa a'zamu ma amara Allahu huwa at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid, Pak. Wa a'zamu ma nahallahu asyirik, dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu syirik. Berarti kalau jenengan deret sebesar-besar yang diperintah itu tauhid, berarti yang sebesar-besar diperintah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh. Betul Pak ya? Halo? Ya. Kok kita ini gak ngaku? Jadi sebesar-besar yang diperintah itu tauhid dulu. Ya. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak berangkat haji, berdosa enggak? Tidak berangkat umrah, berdosa enggak? Tapi lah enggak ngerti tauhid. Nah, itu maksudnya. Tapi ada enggak orang membiarkan dirinya enggak ngerti tauhid? Berarti mestinya orang itu antri ngaji tauhid, tak antri umrah haji mestinya. Ada pertanyaan berikutnya. Lalu masyarakat itu antri ngaji tauhid, tak antri haji? Haji. Loh ini serius Pak. Coba bahasanya tak buat bahasa sederhana. Antri haji Pak Ustaz. Iya. Makanya kemarin pemerintah Arab Saudi memberi kuota tambahan 20.000, bener Pak ya? Mau masih ada, mau enggak kuotanya itu ya? Enggak tahu. Menguat. Enggak, ini cuma informasi aja, jangan enggak boleh emosi Pak ya. Ini ngaji kan. Jadi hukum dalam bidang akidah. Awwalu ma bada'a bihi Rasul da'watum huwa tasriful aqaid akidah.
Pertama kali dakwahnya Nabi itu ya akidah tauhid itu Pak. Banyak panjang keterangannya berkaitan dengan ini. Tak pakai bahasa Indonesia saja. Kalau orang itu akidah tauhidnya baik, apakah ada jaminan sholatnya juga baik? Ya iya, ini dasarnya baik, ya mesti baik. Ada keterangan di dalam hadis itu. Kalau kemudian akidahnya baik, pengelolaan infak, sedekah, zakat baik kan? Baik. Nah itu ada hadisnya Nabi merintah kepada Mu'ad, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya, pertama kali yang kamu ajarkan mereka syahadat. Jadi Mu'ad bin Jabal disuruh itu kuatkan dulu akidah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau kemudian orang itu sudah mengikuti kamu syahadat dengan baik, ajarkan sholat. Nah maksudnya Nabi, kalau akidahnya baik, sholat ditegakkan dengan ikhlas, gitu loh. Tidak seperti orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Munafik itu kalau disuruh sholat itu bermalas-malasan. Nah kalau dua sudah dilaksanakan, baru yang ketiga, fa inhum ata'uka lidzalika wa fa'alimhum anna wa haftara alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyahihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Kalau sudah manut, yang kedua tadi, ajarkan di dalam Islam itu ada sedekah, diambil dari orang yang berpunya, dikembalikan kepada orang yang tidak berpunya. Berarti mengelola duit sedekah tadi itu bisa dijamin kejujurannya enggak kalau akidah tauhidnya baik? Zakat, infak itu. Kalau mengelola pajak, enggak. Kalau akidahnya baik, yang mengelola pajak baik nggak kira-kira? Ya pasti. 79 tahun merdeka, tapi nggak ada orang yang bilang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang ngomong gitu? Ada Pak Ustaz. Mana itu barusan? Nah itu. Itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 Pak. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tapi siapa yang ngomong tauhid? Oh negara kita itu berdasarkan tauhid juga. Diabaikan. Nah jadi hukum dalam bidang akidah. Ini ada terusnya Pak. Supaya tidak penasaran, tapi tak singkat aja. Fa inhum ata'uka lidzalika wa iyaya wa qara'ima amwalihim. Mu'ad kalau syahadat sudah, puasa salat juga sudah, kemudian mengelola zakat sudah, ajarkan kepada mereka supaya mereka masyarakat itu menghormati hak ekonominya rakyat. Nah, itu ada di dalam Islam Pak, konsep supaya orang itu memelihara hak ekonominya rakyat. Nggak boleh kemudian hak-haknya rakyat itu dirampas seenaknya sendiri. Ya. Kalau diajak begini kan nggak ngantuk jangan ya Pak. Kemudian berikutnya yang kelima, fa in humatau wa iyaya wa qara'ima amwalihim wa taqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, takutlah kamu terhadap doanya orang yang diperlakukan dengan zalim. Baik, saya tanya Pak, doanya orang yang dizalimi itu kira-kira mustajab enggak? Nah, iya, makanya jangan mendolimi. Adik-adik di kampung-kampung itu nasyid katanya itu sholawat, tapi menurut saya bukan sholawat. Wa asyghili zalimin bizalimin. Terusnya wa akhrijna min bainihim salimin. Nah ini cengkoknya harus benar, kalau enggak enak. Saya bisa. Ada orang tanya saya begini, saya ngajinya gimana dulu? Saya ini alumni dulu Mas. Alumni begitu itu tadi. Wes kita nambahkan situ ya. Nah yang kedua, al-hukmu fil ibadat, hukum dalam masalah ibadah.
Di sini diterangkan al-humu fil ibadati yajibu an nakhudha ahkamal ibadati min salatin wa zakatin wa jami'i wa hajjin wa ghairi dzalika min al-Qur'an wal hadits sahih. Orang Islam itu ya wajib mengambil hukum dan tentang Quran dalam masalah ibadah, baik zakat, infak dan sebagainya, haji, itu dari Quran dan hadis. Terutama ibadah-ibadah makhdhah wajib, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Nah, saya bolak-balik memantapkan panjenengan itu, Pak ya. Di kitab itu kita temukan ada banyak keterangan dari Nabi. Salah satunya saja, salah satunya. Nabi itu pernah bilang gini, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu wa rasuluhu yuhibbuhu wa rasuluhu. Besok ini tak tunjuk salah seorang di antara Anda itu ya, orang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Nabi nggak menyebut nama, Pak. Ringkasnya cerita, begitu pagi-pagi semua datang ke rumahnya Rasulullah, kulluhum yarju ayyuqaha. Masing-masing mengharapkan untuk diberi, ditunjuk sama Nabi tadi. Tapi begitu Nabi keluar, di depan rumahnya Rasulullah itu ada para sahabat banyak sekali. Nabi bilang gini, Aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali kok tidak kelihatan? Berarti orang dimaksud siapa? Nah, yang saya maksudkan, apa jawabannya sahabat? Huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi, Ali itu matanya sakit. Fa'ursilu fa'utiya bihi. Lalu Ali itu dicari, didatangkan di situ. Ini apa maksudnya? Kalau Rasulullah sudah dawuh, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali kok tidak kelihatan? Ini enggak berani satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu alinea mendahului dawuhnya siapa? Nabi. Tidak ada yang berani, Pak. Hanya diberitahu Ali itu sakit, fa'ursilu fa'utiya bihi, dalam keadaan sakit didatangkan ke situ. Nggak ada yang berani, saya saja Nabi. Itu mendahului Nabi berarti. Ini aja sahabat saya ini. Berarti mendahului Nabi. Oh, yang dimaksud Nabi tadi siapa? Ali. Maksudnya, kalau itu akidah dan ibadah, apapun orang tidak boleh menambahi dan tidak boleh mengurangi. Kalau menambahi namanya apa, Pak? Beda. Iya, jangan fase-fase, Pak. Ya, jangan itu ya. Karena Nabi sendiri mengatakan iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Ya sudah, itu terserah Nabi itu. Punya kewenangan menjelaskan itu dan punya kewenangan untuk memberi contoh. Maka jadi perserikatan itu meneliti hadis-hadis yang dipedomani oleh tarjih, mana yang bisa dipakai dalam akidah dan ibadah. Tidak boleh ngarang sendiri. Loh, tapi teman saya, loh jangan temanmu, Mas, ini yang ibadah. Ya. Kalau orang lain begitu ya silakan aja, tapi kita tidak boleh menambahi dan mengurangi di dalam apa? Hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, wes banyak keterangan itu. Kata Imam Malik begini, siapa yang menambah-nambahi dalam masalah ibadah, faqad za'ama anna Muhammadan khana Allah Ta'ala. Siapa yang menambahi dalam ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, berarti orang itu menuduh Nabi itu mengkhianati amanatnya Allah. Loh, sampai begitu. Maka dalilnya banyak, khudhu anni manasikakum, itu kalau manasik haji. Kalau salat dalilnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa terjemahnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat. Boleh nggak diterjemahkan begini? Salatlah kamu sebagaimana aku muni usolli. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Nanti maksudnya
Sallu kama ra'aitu muni usolli. Nggak boleh Pak. Yang dimaksud Nabi tidak begitu. Gerakan sholat mulai takbir, dimulai takbir, rukuk dan sujud dan macam-macam. Makanya mohon maaf, ini bukan membesar-besarkan perbedaan, tapi menguatkan, ditarjih, tidak direkomendasi kalau mau sholat muni apa? Nama itu ya wis. Yang ketiga adalah al-hukmu fil muamalat, hukum dalam muamalat pergaulan. Seringkali saya beri contoh, kalau ada remaja putra sama remaja putri mau hidup satu rumah, mau hidup satu kamar, mau hidup sama satu tempat tidur, ada hukum syariatnya enggak? Ada. Ada orang mau bisnis, ini punya barang, ini butuh barang, ada transaksi enggak? Ada hukumnya enggak dalam Islam? Ada. Itu fikih di situ. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-hukmu fil hudud, hukum masalah pidana dan perdata di dalam Islam. Nah, kalau itu ditolak hukum masalah itu semuanya, maka kena yang 39, bab 39. Apa bahasa Indonesia bab 39? Berhukum kepada selain dari hukumnya Allah, berarti berhukum kepada siapa? Tauhid. Ini mohon maaf Pak ya, coba jangan dudukkan yang sebenarnya ya, dengan tanpa emosi, tanpa ini, tanpa merujuk pada yang diajarkan oleh Nabi. Yang dimajukan pertama itu pakai surat An-Nisa ayat 60 ya, An-Nisa 60 ya. Ya, apa bahasa Indonesianya? Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apa ya? Di tafsir itu ada keterangan begini. Ayat ini dimunculkan, diturunkan Allah itu karena ada peristiwa. Karena baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumatun. Ada orang munafik sama orang Yahudi, ini sengketa. Sengketa bukan debat, sengketa masalah apa ya? Cuma nggak disebutkan sengketanya masalah apa. Nah sekarang saya tanya, orang munafik ini orang Islam apa enggak? Mengaku beriman enggak? Mengaku. Apakah orang munafik ini berhenti sampai zaman Nabi saja atau sampai 2024? Lanjut ya. Gaspol ya. Betul Pak. Nah, ketika ada konflik ini, ya, tidak tahu persoalannya apa, ada masalah di antara keduanya. Faqala al-Yahudi, orang Yahudi mengatakan apa? Natahakamu ila Muhammad. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Kata orang Yahudi pikirannya cerdas. Mari kita minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad, orang Yahudi ini mengerti Nabi Muhammad nggak mau disuap. Kena nggak pikirannya orang Yahudi ini, Pak? Kena. Padahal orang Yahudi ini seagama nggak dengan Nabi? Enggak. Jadi keadilan yang dibawa oleh Nabi itu dicium oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengerti bahwa ketika saya ada konflik dengan siapa saja, hakimnya harus Muhammad. Karena la ya'khudhu rishwah, karena tidak mengambil rishwah, suap. Sebaliknya Pak, yang sebelah sini tadi orang apa ini? Faqala al-munafiq natahakamu ilal yahud. Mari ke orang Yahudi. Nah kan cilik ini. Justru mestinya orang munafik ini dia mengaku beriman, diajak ke Nabi, oke, kan begitu kan? Tapi dia nggak mau. Alasannya apa? Kok dia mengajak kepada orang Yahudi? Arafa annahu ya'khudhu rishwah. Karena orang munafik ini ngerti orang Yahudi ini mau disuap. Berarti saat itu sudah ada suap. Suap menyuap ini sampai di negara kita enggak Pak?
Wis, supaya nggak emosi nggak usah tanya gitu-gitu aja Pak. Iya. Tapi kesepakatannya ya, fattafaqa ayyatiya kahinan bijuhainah. Yang terjadi Pak, ini tidak jadi ke orang Yahudi tadi tidak jadi ke Nabi Muhammad, tidak ada kesepakatan. Kesepakatannya kemana? Ke dukun. Ikahin bijuhainah. Itu diterangkan di situ. Baru kemudian Allah menyindir orang itu tadi. Apa kamu tidak perhatikan? Ada orang yang mengaku dia beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Tapi yuriduna ayyataha kamu ila tauhid. Dia berkeinginan untuk mengambil hukum kepada tauhid. Sebenarnya sudah ada referensinya tadi, ikut nabi, tapi dia nggak mau. Mencari hakim lain, hukum lain yang berlawanan dengan hukumnya Allah dan Rasulnya. Nah, produk zaman kapan saja kalau hukum itu berlawanan dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasul, namanya hukum siapa? Nah, sekarang saya tanya jenengan yang ikut ngaji, kita ini sudah menerima kitab nggak? Sudah apa belum? Sudah. Isinya hukum Allah bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini sudah ada semuanya Pak? Sudah. Perkara diterjemahkan dalam produk ini, produk hukum ini, perda ini, perda itu, undang-undang ini, boleh nggak? Asal tidak berlawanan dengan itu maksudnya. Nah, boleh. Tapi kalau kita tidak mau itu, kemudian seolah-olah ada produk hukum lain yang lebih baik dari itu dan berlawanan dengan hukum syariat, itu namanya hukumnya siapa tadi? Iya Pak, ini bukan mengolok-olok, tapi ini memberi penjelasan. Kalau jenengan tak pancing dengan pertanyaan begini, lalu boleh nggak hukum Islam ini diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia 79 tahun merdeka? Tapi sepertinya tidak merdeka. Ya, boleh Pak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, sudah diterapkan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi ada nggak sayup-sayup kita dengarkan ada orang punya pikiran begini, Mas, ini negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama, bukan negara sekuler, bener Pak? Enggak, nanti dulu, jangan emosi. Kok senengannya emosi? Ini bukan negara agama, betul nggak? Bukan negara agama kan? Tapi menghargai nilai-nilai agama nggak? Boleh nggak nilai-nilai agama itu mengayomi segala produk hukum yang ada di sini? Tapi negaranya bukan negara apa? Agama, bukan negara sekuler. Betul Pak ya? Iya. Lalu dikembangkan, karena ini bukan negara agama dan ini bukan negara sekuler, jangan bawa-bawa agama ke negara. Ada nggak pikiran itu? Ada. Tapi boleh nggak ditoleransi pikiran begitu? Itu mau menjauhkan nilai-nilai agama yang luhur itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebenarnya pikiran gini ini pikiran biasa Pak. Tidak terlalu tajam, tidak terlalu ini, menyadarkan kepada umat dan masyarakat. Yang sering saya beri contoh itu, tidak tahu jenengan ini mendengarkan saya berapa kali saya ngomong begini. Di Indonesia ini ada undang-undang perkawinan nggak Bu? Tahun berapa? 74 zaman Presiden Pak Harto kan? Itu berlawanan dengan hukum syariat apa enggak? Wong sudah berlaku sekian tahun kok. Ada nggak organisasi besar kayak Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, Pondok Pesantren, Gontor protes terhadap undang-undang perkawinan itu? Ada nggak? Nggak ada loh. Berarti produk undang-undang itu nggak berlawanan dengan syariat kan? Walaupun tidak menyantupkan surat ini, ayat segini, Al Imran ayat ini kan enggak loh. Tapi boleh nggak dipakai? Karena produk hukum itu dibuat berdasarkan nilai-nilai agama. Misalkan pernikahan itu menjadi sah kalau ada walinya, ada saksinya, ada mas kawin dalam lingkup umat Islam.
ada maharnya, ada ijab kabul, betul Pak ya? Dan jenis kelaminnya harus berbeda, yang antara manten laki sama perempuan, jenis kelaminnya berbeda, betul Pak ya? Nah sekarang saya tanya, mudah-mudahan tidak terjadi. Andai kata DPR itu punya inisiatif atau pemerintah punya inisiatif merubah undang-undang perkawinan tadi, pasal-pasal dan ayat-ayatnya itu dirubah. Lalu ada draft-draftnya yang menyebutkan bahwa perkawinan modern itu adalah perkawinan dengan jenis kelamin yang sama, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu selaras dengan hukum syariat apa enggak? Iya. Lalu kayak dipaksakan diterapkan, itu hukum Allah atau hukum tauhid? Ya itu. Itu maksudnya di situ Pak. Itu loh. Nanti habis ini itu ada ayat berikutnya yang dipakai sebagai dasar itu. Itu kalau ekstrimnya contohnya begitu tadi, kalau itu diterapkan berarti ini menyalahi hukum syariat, berarti namanya hukum siapa? Oh. Ya, di kita tidak boleh. Kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Yang namanya tauhid itu Mas, segala sesuatu yang melewati dari hukumnya Allah, batas-batas hukumnya Allah, sampai orang itu ma'bud, menyembah kepada benda dan barang, matbu, mengikuti al-umara yang sesat misalkan, au muta', ulama-ulama yang ditaati semuanya, tapi menyalahi hukum syariat Islam. Maka bab 39 ini digandengkan dengan bab 38 yang kemarin, judulnya ada kemiripan antara 38 dengan 39. Yang 38 apa bahasa Indonesianya? Monggo dibaca sepintas. Barang siapa? Dan siapa menaati ulama dan umara dalam mengharapkan apa yang dihalalkan Allah, terus atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah memperduakan mereka. Ya, itu biasa Pak, begitu itu. Kita tidak boleh alergi mendengarkan kata-kata seperti begitu. Dan itu bukan mengolok-olok ulama dan umara, mendudukkan hukum Allah yang sebenarnya. Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma akhallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, berarti mereka sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain dari Allah. Jadi menjadikan mereka sebagai Tuhan itu bukan rukuk-rukuk, sujud-sujud, menyembah-nyembah, enggak. Mengatakan iya, mengatakan boleh, yang mestinya menurut Allah mengatakan tidak, dan mestinya menurut Allah mengatakan apa? Tidak boleh. Jadi yang dimutlakan itu cuma Allah. Wes, jenengan sekarang diajak membahas surat Al-A'raf 56. Ya. Surat Al-A'raf ayat 56. Apa bahasa Indonesianya? Surat Al-A'raf ayat 56 tadi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Iya, terusnya Mas. Wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya. Kalau sampai baca di kitab memang potongan daripada ayat surat Al-A'raf tadi, ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Betul ya? Tak potong dulu Pak. Ini pengertian yang sangat gampang. Kapan Allah memperbaiki kehidupan di dunia itu Pak? Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Atau caranya Allah memperbaiki kehidupan di dunia bagaimana Pak? Allah menurunkan siapa? Rasul. Berarti kalau konsep yang dibawa oleh Nabi itu diterapkan, ada jaminan dunia ini jadi baik. Nah itu maksudnya. Lah fasad itu rusak itu Pak, ada fasad maknawi, ada fasad maddi. Fasad maknawi itu adalah yang rusak adalah etika dan moralnya, akhlaknya.
lingkungannya bersih, lingkungannya hijau, lingkungannya asri, indah, gedungnya necis-necis semuanya, tidak ada kotoran sedikit pun, tapi di balik gedung-gedung yang necis tadi ada orang tidak jujur, ada orang tidak baik, ada perjudian, ada macam-macam lah. Maka dalam kitab itu terangkan wala ta'saw fil ardi, jangan Anda bermaksiat di muka bumi. Ya, maksiat ini macam-macam. Maksiat dalam arti ekonomi, maksiat dalam arti politik. Kemaksiatan politik ada nggak Pak? Nah, kemaksiatan ekonomi, ya, kemaksiatan moral, akhlak dan sebagainya. Wala ta'saw fil ardi li'anna man asallaha fil ardi au amara bi maksiatillahi faqad afsada fil ardi. Janganlah Anda berbuat maksiat di muka bumi, karena sesungguhnya siapa yang berbuat maksiat di bumi atau memerintahkan berbuat maksiat, faqad afsada fil ardi, orang itu berbuat kerusakan di muka bumi. Li'anna salahal ardi was sama'i innama huwa bi ta'atillahi wa rasulihi. Kemaslahatan kehidupan di dunia, kebaikan kehidupan di dunia itu yaitu dengan cara innama huwa bi ta'atillahi wa rasulihi, yaitu dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Makanya dalam kitab Ushulus Tsalatsa itu diterangkan, ya, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kewajiban kita itu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama Islam. Ternyata mengerti Nabi itu bukan asal usul Nabi, perjuangannya Nabi, putra-putrinya Nabi, keluarganya Nabi. Enggak. Mengerti Nabi itu maknanya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Minta tolong dibukakan surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah itu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Surat 33 ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Oh, bukan. 36 kalau tidak salah ya. Nggih, itu loh Pak maksud saya. Surat berapa itu Pak? Surat 33 ayat 36 mungkin. Ya ini orang Islam itu ini Pak mestinya. Kalau bisa begini berarti ma'rifatu nabiyhi bil adillah, mengerti nabinya pakai dalil. Mentaati nabi itu ini. Apa bahasa Indonesianya? Tidak boleh dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Terus dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Saya tanya, ada yang tahu Pak ayat ini berkaitan dengan apa? Perkawinan siapa dengan siapa? Zainab sama? Jangan Romeo sama? Ini serius Pak, ya semua ayat itu baik ya. Tapi inilah kualitasnya sahabat. Ya, berkaitan dengan mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati hukumnya Allah tadi. Bahasa Quran, bahasa mi'na. Ini berhenti dulu, tak lanjut. Lanjut aja. Dulu lanjutkan. Apa sini adzan? Ikut adzan sini. Adzan enggak apa-apa. Satu menit Pak ya, dilanjut ya. Sudah kadung dibaca. Ayat ini berkaitan dengan taatnya para sahabat zaman Nabi. Ayat tadi dibaca karena Nabi bermaksud untuk menikahkan anaknya, mendapatkan seorang perempuan yang namanya Zainab binti Jahsy. Dilamar sama Nabi tapi Zainab ini nggak mau. Terus macam-macam lah alasannya. Kemudian Nabi datang lagi ke rumahnya Zainab binti Jahsy, ya, kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dibacakan ayat ini. Saya ulangi terjemahnya dalam bahasa yang sederhana.
Tidak boleh orang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya itu memilih satu perkara ini, lalu orang mukmin tadi memilih perkara lain di luar keputusannya Allah dan Rasulnya. Zainab tanya, Nabi, apakah ayat itu maksudnya termasuk saya mau dinikahkan sama Zaid? Ya. Langsung kalem, sakal gelem maksudnya. Nikah Pak. Ya, tapi cekcok Bu. Dasarnya memang nggak senang. Cekcok memuncak, Zaid anaknya Nabi tapi bukan anak kandung, anak angkat. Lapor sama Nabi. Gini. Jawabannya Nabi begini. Ada di Quran semuanya Pak. Dan itu benar. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan dulu istrimu, takwa sama Allah. Udah tahan. Lama-lama memuncak, nggak bisa dilerai. Akhirnya apa? Bisa. Sebenarnya sebelum bisa itu Nabi sudah ngerti. Nanti kalau bisa, nih saya ini dinikahkan Allah dapat Zainab binti Jahsh. Boleh nggak Pak? Karena Zainab binti Jahsh tadi menantu yang bukan dari anak kandung, tapi anak apa tadi? Itu diterangkan di Quran juga. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid telah mengakhiri kebutuhannya kepada istrinya, artinya menceraikan, kami nikahkan kamu Muhammad mendapatkan Zainab binti Jahsh. Tidak pakai saksi, tidak pakai wali, tidak pakai mas kawin, pakai ayat aja. Di Bojonegoro saya ditanya, Ustadz itu khusus Nabi apa seluruh umatnya? Sembrono. Yang khusus Nabi itu tanpa saksi, tanpa wali, tanpa mas kawin, ya. Itu cukup pakai ayat. Tetapi yang berlaku untuk semuanya adalah menikahi mantan menantu yang bukan dari anak. Aduh, ngerti maksudnya ini? Halo? Ya. Jadi kalau saya ini nggak punya anak laki, lalu saya mengadopsi anak orang, saya ketika usia 25, ini tak adopsi, kan bukan mahram sama saya. Begitu sudah besar, usia 25, saya usia 50, anak ini tak nikahkan sama orang lain. Punya anak satu, anak ini meninggal atau cerai. Istrinya boleh saya nikahi Bu? Boleh. Yang tidak membolehkan siapa? Ya itu benar ya Pak. Maksud saya, mengapa ini Stepan? Betapa para sahabat itu mentaati hukumnya Allah, hukumnya Rasulullah. Zainab binti Jahsh tidak mengerti apa-apa. Saya nanti mau dinikahkan Zaid, nanti cekcok, nanti saya bisa, nanti saya dinikahkan sama Allah. Tidak ngerti. Tapi nama Zainab binti Jahsh sama Zainab sampai 2024 masih dibaca terus. Ini kualitasnya sahabat mentaati hukumnya Allah. Maka kita tidak boleh. Maka disebut dalam kitab itu namanya hukum tauhid. Kalau kamu menentang hukumnya Allah. Nah, saya sebutkan tadi ada akidah, ada ibadah, ada muamalat, ada hudud dan sebagainya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.